Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan bersama dengan kita pada hari ini di dalam mendengarkan renungan pagi kita yang bertajuk Bawa Tuhan dalam Rencana Hidup. Mengapa dan bagaimana kita boleh membawa Tuhan dalam rencana hidup kita? Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 15 mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Yakobus 4 ayat 13 sehingga 17. Ini merupakan salah satu nasihat Yakobus untuk membawa Tuhan dalam setiap rencana atau rancangan dalam kehidupan. Mengapa? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Setiap manusia yang mau berjaya pasti akan merancang bagaimana ia boleh mencapai kejayaan itu. Kita perlu punya rencana. Jika tidak, kita akan sibuk dan tidak akan kemana, dan hasilnya kita tidak akan mencapai apa-apa. Namun, mengapa ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jika begitu, apa gunanya membuat rencana? Lalu, apakah lebih baik kita hidup begitu saja tanpa perlu menetapkan tujuan? Jawabannya adalah bukan. Justru karena hidup ini begitu singkat, kita harus berencana dengan baik. Apa aplikasi renungan ini untuk kita hari ini? Kesilapan terbesar manusia ketika membuat rencana adalah dia bercita-cita untuk mencapainya dengan kekuatan sendiri dan untuk diri sendiri. Mungkin dia merantau buat ini dan itu demi meraih untung sebesar-besarnya. Lalu seterusnya untuk apa? Berhati-hatilah saat rencana Anda berhasil dan membuat Anda kaya, berkuasa atau dikagumi orang. Sebab ketika keberhasilan tercapai, kebanyakan orang jatuh dalam kemegahan dan kecongkakan atau kesombongan diri. Jadi saudara, bagaimana kita boleh berencana dengan benar? Apakah dengan meletakkan kata-kata jika Tuhan kehendaki, lalu menyerahkannya pada Tuhan agar dia merestui? Bukan seperti itu. Susunlah rencana seperti yang Tuhan kehendaki. Kita boleh membuat banyak rencana sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Kita boleh berusaha keras mencari untung selagi tidak melanggar firman Tuhan. Namun, biarlah semua keberhasilan itu kelak digunakan untuk berbuat baik, untuk kemuliaan Tuhan. Sebab jika kita tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Jadi sahabat yang dikasihi, pada pagi ini marilah kita ingatkan diri kita agar apapun rencana atau rancangan hidup kita, buatlah bersama Tuhan, tersusun, bertujuan baik, dan akhirnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia menganugerahkan kepada kita kebijaksanaan untuk merancang hidup kita, untuk melakukan kebaikan dan hanya memuliakan Tuhan sahaja. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, terus setia melayani Tuhan, membawa Tuhan dalam rencana hidup kita. Tuhan
memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.